bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat Bapa. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Tuhan, kami bernyanyi haleluya. Oh, terima kasih Bapa.
Shalom Bapak dan Ibu, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Bilangan 27. Ayat 15 sampai dengan ayat 20 dan juga ayat 22. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berdirilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Maka Musa di ayat 22-nya dengan maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah Musa waktu menghadapi masalah, waktu menghadapi satu kondisi di mana Tuhan hanya mengizinkan dia untuk memandang tanah perjanjian. Dia tidak masuk ke tempat ini. Dia teringat bahwa kalau begitu, siapa yang akan memimpin masuk ke tanah perjanjian? Maka harus orang lain. Maka dia minta kepada Tuhan, tentukanlah, tunjukkanlah seorang pemimpin yang akan mengantar, yang akan memasuki tanah itu, yang akan membimbing, mengarahkan umat Israel untuk masuk tanah tersebut. Maka Yosua berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Kalau Musa saja meminta kepada Tuhan, maka selayaknya kita pun mau meminta, mau berdoa kepada Tuhan. Kiranya kita tidak henti-hentinya untuk bisa berinteraksi dan meminta dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Musa setelah Tuhan beritahukan mengenai siapa pemimpin yang baru, yaitu Yosua yang akan menggantikan dia, maka Musa meresponinya bukan hanya menerima akan apa yang Tuhan janjikan, dia juga mulai mempersiapkan Yosua. Dia mulai mengarahkan, menasehati, membimbing, menuntun dia juga untuk mulai melakukan tugas-tugas dia. Maka dia memimpin Yosua, memberitahukan apa yang harus dilakukan. Sehingga yang kedua adalah belajar untuk melakukan setelah ada jawaban daripada Tuhan, mulai meresponinya, mulai menindaklanjuti akan apa yang Tuhan sudah berikan, sesuai dengan apa yang kita minta. Dan yang ketiga adalah Musa melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kalau Musa melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan, maka selayaknya kita pun belajar untuk melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kita mendengarkan firman Tuhan tiap minggu, bahkan hampir setiap hari melalui WhatsApp. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, simak firman Tuhan itu, dengar firman Tuhan itu, dan mulai melakukan seperti apa yang kita dengar pada hari ini. Musa melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan, dan kita pun menjadi orang-orang melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur diajar oleh Tuhan. Ada kesempatan kami meminta berdoa kepada Tuhan. Diajar Musa berdoa kepada Tuhan, kami pun mau berdoa kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan mendengar doa kami, dan kami tahu Musa mendapat jawaban doa dari Tuhan. Kami pun tahu bahwa Tuhan akan memberi jawaban akan doa kami. Dan pada saat kami mendapat jawaban doa daripada Tuhan, maka kami akan meresponinya, maka kami akan melakukannya akan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Perintah Tuhan menjadi kesukaan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bilangan 27. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehad bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza, dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki,
Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu, dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa.